Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Selamat malam. Bertemu lagi kita di acara Journalism Series yang ke-25. Nah, alhamdulillah kita sudah 24 kali mengadakan, dan hari ini yang ke-25 kita akan membahas mengenai kode etik jurnalistik yang ke-9. Nah, saya akan share screen dulu. Oke, jadi kali ini kita akan membahas mengenai kode etik jurnalistik yang ke-9, itu mengenai hak narasumber. Dan di pasal 9 kode etik jurnalistik yang dikeluarkan oleh beberapa wartawan melalui Dewan Pers, itu mengatakan wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Nah, di sini perlu digarisbawahi dalam penafsirannya di huruf A itu dikatakan bahwa menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa seorang wartawan itu dalam meliput dan menuliskan apa yang dikatakan narasumber itu harus sesuai dengan yang aslinya atau faktanya, gitu ya. Nah, jangan nanti ada beberapa narasumber itu kadang-kadang keceplosan, gitu kan? Keceplosan, itu data pribadinya. Nah, dia kadang-kadang curhat, udah enak-enak ngobrol, akhirnya keceplosan, gitu. Dan itu jangan nanti kita muat, kita tanya dulu, ya ini boleh ditulis nggak Pak, gitu, Bu, gitu kan? Nah, jadi kalau misalkan dia itu membolehkan, ya udah, kita post. Tapi kalau tidak membolehkan, sebaiknya jangan. Itu akan merugikan wartawan sendiri, gitu. Bapak Ibu sendiri yang sebagai wartawan, gitu. Lalu yang huruf B, kehidupan pribadi ini adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik. Nah, di sini contohnya apa? Misalkan seputar anaknya, yang sekolah di mana misalkan, dan anaknya bermasalah dengan orang tuanya gitu kan, dengan orang yang kita wawancara itu sebaiknya jangan ditulis. Sebab apa? Itu tidak ada hubungannya dengan kepentingan publik. Itu adalah kepentingan pribadi atau privasi dari narasumber tersebut. Jadi hati-hati kalau kita dalam menulis. Sebab banyak juga yang menuliskan yang tidak sesuai dengan sudut pandangnya gitu. Jadi misalkan judulnya adalah pejabat A terima kunjungan presiden misalkan. Di dalam itu, dalam beritanya bukan menjelaskan kunjungan presidennya, tetapi beberapa dari mereka menuliskan siapa yang hadir, terus anaknya bagaimana, sampai juga ke istrinya berpakaian apa gitu kan. Dan itu tidak perlu sebenarnya, gitu ya. Itu tidak perlu. Dan hak-hak narasumber itu harus kita lindungi karena mereka juga punya privasi masing-masing dengan keluarganya kah, atau privasi tentang dirinya. Nah, dulu itu ada masalah yang pernah ditanyakan bahwa ada pejabat yang pergi dengan istrinya tapi dia berpakaian dinas gitu kan. Itu pernah juga saya jelaskan, kalau dia berpakaian dinas berarti dia urusannya dengan publik. Tetapi kalau dia berpakaian biasa itu hati-hati. Kita wartawan akan dituntut kalau memberitakannya untuk kepentingan publik. Kadang dia pergi liburan misalkan ya, dan bukan dalam jam dinas. Nah, itu hati-hati. Kita bisa mengkonfirmasi dulu. Nah, yang kekurangan kita sebenarnya adalah kita malas untuk konfirmasi dan jarang banget. Kalau terima berita itu ya udah terima bulat-bulat, kopas langsung naikkan ganti judul doang. Nah, itu menyebabkan sampah sebenarnya ya di website kita gitu. Apalagi kita tidak konfirmasi. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya kalau mau jadi yang profesional dan kita dinyatakan atau dibilang beretika,
maka Bapak Ibu wajib untuk mematuhi kode etik jurnalistik itu. Nah, begitu ya Bapak Ibu untuk penjelasan tentang pasal 9. Nah, minggu depan kita mungkin lanjut dengan pasal 10, tetapi ada beberapa informasi bahwa saya akan mengundang salah satu ahli pers, Dewan Pers. Nah, minggu depan itu sudah disetujui sama beliau. Jadi minggu depan kita bicara tentang masalah UKW, gitu ya. Sepenting apa sih UKW dan apa urgensinya dan apa tantangannya, gitu ya. Dan terus bagaimana nanti UKW itu bisa dilaksanakan, gitu. Jadi minggu depan kita kedatangan tamu, ada tamu. Nah, kita ada beberapa sesi yang memang kita sengaja undang tamu, gitu, biar nggak bosan lihat saya terus, gitu ya. Kalau saya kan selalu ada di sini, gitu, jadi saya akan undang tamu nanti. Oke, baiklah Bapak Ibu, kali ini kita buka pertanyaan ya sebentar. Oke, silakan yang mau bertanya. Ada yang mau tanya, silakan. Silakan Pak Pace Panggidai. Mana nih Pak Pace? Suaranya nggak ada. Yang lain? Apa ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, kita bisa tutup loh. Nanya yang lain juga boleh ya Bapak Ibu, bukan hanya tentang kode etik aja ya. Soalnya kode etik ini pembahasannya memang singkat, tetapi saya perlu menjelaskan gitu. Dan beberapa waktu lalu saya pernah mengundang praktisi, dan beliau juga bilang kode etik itu cukup dipahami oleh wartawan itu sendiri gitu, sesuai persepsinya masing-masing. Kalau menurut saya tidak begitu, gitu ya. Nah, kita harus menjelaskan gitu. Silakan Pak Eko. Tes. Ya, Halo. silakan. Ya, jadi gini, Mbak. Mau tanya terkait kode etik ya kan? Oke. Itu kan kemarin kan beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu itu ada rekan untuk apa? Untuk konfirmasi ke sebuah perusahaan di mana perusahaan tersebut itu menggunakan bahan kimia, bahan amonia itu loh, Pak. Itu. Dan di situ waktu itu si pihak perusahaan tersebut tidak kooperatif. Tidak kooperatif untuk memberi keterangan, ya toh. Dan tiba-tiba perusahaan tersebut itu melaporkan rekan kita ke Dewan Pers. Dan di situ rekan kita itu dapat teguran dari itu. Menurut Mbak gimana Mbak untuk memberi sanggahan tersebut, sedangkan rekan kita itu juga belum merilis berita, tapi dari Dewan itu memberi surat cinta kepada rekan saya gitu. Nah, ini masalahnya amonia itu digunakan untuk apa gitu? Itu untuk apa? Pembekuan ikan. Pembekuan ikan, berarti itu zat yang dilarang kan ya? Sebenarnya kan Iya. Pak ya, dilarang. Tetapi itu terjadi di lapangan gitu ya. Betul. Nah, yang melaporkan kan orang yang punya perusahaan. Bisnis, ya perusahaan yang punya Betul. bisnis ikan itu ya. Itu Sedangkan sebenarnya tidak boleh itu loh. Ya lanjut gimana? Sedangkan rekan kita itu juga belum merilis gitu loh. Dasarnya dia melaporkan rekan kita itu gimana gitu loh. Kok sedangkan dewan itu kok juga memberikan teguran kepada rekan kita. Sedangkan rilisannya juga belum dibuat. Sebenarnya itu kan tidak ada laporan sebenarnya ya, karena kan belum dirilis dan datanya juga sudah terkonfirmasi, apalagi kalau memang melihat nyatanya gitu ya di lapangan. Betul. Nah, jadi kalau sudah terkonfirmasi dan orang yang perusahaan itu tidak mau dikonfirmasi,
Itu masalahnya gitu. Mereka nggak mau memberikan pendapatnya atau konfirmasinya gitu ya, bahasa-bahasa kalau emang iya dia menggunakan gitu atau tidak dia menggunakan gitu ya, dan itu harus dikonfirmasi oleh perusahaan. Tetapi kalau perusahaan tidak mengkonfirmasi, itu tidak ada haknya wartawan itu dihukum. Dan kadang, nah ini perlu digarisbawahi kenapa kok Dewan Pers menegur gitu ya, karena itu kadang wartawan ini menulisnya itu tidak seimbang gitu. Nah itu jadi narasumbernya itu, ucapan narasumbernya itu belum pas gitu dan tidak disetujui oleh orang yang dikonfirmasi itu, misalkan pihak perusahaan misalkan ya. Nah jadi perlu ditemukan buktinya, bukti kalau memang benar-benar ada botol amonia itu di perusahaan gitu, dan itu harus ada fotonya, harus ada investigasi lebih lanjut. Jadi ini kan termasuk berita investigasi sebenarnya ya, karena sudah ada kasus dugaan. Dan ketika memberitakan, bahasanya adalah dugaan, karena belum pasti gitu ya. Nah, ketika udah ada dugaan, kita baru menyelidiki gitu, menyelidiki apakah itu benar atau tidak gitu kan ya. Nah, kita bisa ambil narasumber-narasumber lain di lingkungan perusahaan gitu. Dan itu boleh gitu ya, dan itu bisa kita lakukan. Untuk apa gunanya? Untuk agar berita itu tidak bisa dikonter lagi oleh orang. Nah, kita ini kelemahannya gitu, kurang seimbang gitu ya, kurang seimbang. Nah, akhirnya kita dijeplosin sendiri gitu. Apalagi nanti pihak Dewan Pers ini saya bukan memenangkan Dewan Pers ya, dan kadang ya ada juga mereka yang tersandung dengan perusahaan tersebut dan ada tekanan atau intervensi gitu ya. Mudah-mudahan tidak gitu kan. Nah, jadi itu perlu diselidiki ulang gitu. Itu saja saran saya kan ya. Karena apa? Karena tidak mungkin perusahaan itu, orang yang kita laporkan itu pasti melawan loh. Dan dia tidak mungkin akan mengalah begitu saja gitu, karena amonia itu lebih murah daripada pembekuan lain gitu. Betul. Nah, pengawetnya juga bagus itu kan, amonia itu bisa lebih tahan lama, mirip dengan apa sih dulu kalau untuk mayat itu formalin. Ya formalin gitu ya. Dan itu kasus-kasus tahu dulu kan gitu, tahu putih itu dikasih formalin bisa awet beberapa bulan gitu kan ya. Nah, sama mirip dengan itu, dan ini kasusnya ikan gitu ya. Kalau itu dilarang, itu bisa aja ditelusuri Pak gitu, diselidiki ulang, dan wartawan yang ditegur tuh ya sudah gitu, nggak apa-apa. Tapi dia harus membawa bukti ke Dewan Pers nantinya untuk membersihkan namanya gitu. Karena kalau udah dilaporkan nama kita kan jelek juga jadinya kan, gitu. Apalagi ditegur gitu, gitu Pak. Itu solusinya gitu ya. Siap, Pak. Makasih ya. Ya sama-sama Pak. Di kolom chat ada Pak Dersal tadi ya. Saya konfirmasi ke narasumber pimpinan sebuah perusahaan perkebunan, namun yang bersangkutan menghindar. Gimana cara mengatasinya? Sementara berita ini harus dimuat karena masyarakat yang butuh informasi secepatnya, karena menyangkut hak mereka atas lahan yang dikuasai oleh perusahaan tersebut. Selama ini yang belum dapat hak hasil kebun tersebut. Kalau menghindar itu, kalau kemarin itu ya, wartawan investigasi saya itu dia kirim surat terus gitu ya untuk konfirmasi. Kalau nggak bisa dia naikin beritanya terus, belum ada konfirmasi gitu. Atau bisa saja diberitakan pimpinan perusahaan menolak untuk ditanyai gitu ya, menolak untuk bicara gitu terkait lahan ini gitu. Dan sebutkan dia menolak apa ucapannya menolak. Misalkan gini, oh nggak ada, itu nggak ada katanya. Nah itu juga bisa kita tuliskan sebagai ucapan narasumber secara langsung. Atau dia bilang saya sibuk nanti aja misalkan ya. Nah itu bisa juga gitu dijadikan ucapan langsung dari narasumber gitu. Jadi tidak hanya ucapan yang terkait masalah itu aja, tetapi ucapan penolakan itu bisa juga dijadikan sebagai ucapan narasumber gitu. Jadi setiap waktu kita menginformasikan ke masyarakat bahwa orang-orang ini tidak mau bicara gitu, dan biar masyarakat sendiri yang menilai gitu ya. Itu ya Pak Derstal.
Oke. Pak Misli kok putus-putus? Mungkin jaringan Bapak di sana kali Pak ya? Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Atau yang mau diskusi seputar narasumber ya? Ibu Yani ambil sumber dari YouTube, boleh Bu, boleh banget ya. Asalkan YouTube tersebut resmi. Misalkan Ibu mau mengambil apa namanya tuh dari sekretariat presiden gitu ya. Dari sekretariat presiden itu ucapan Pak Jokowi dan menteri-menterinya kan ada di situ. Nah, itu boleh. Fotonya Ibu screenshot aja gitu ya. Ibu screenshot aja YouTube-nya gitu. Jadi Ibu screenshot aja fotonya buat foto di beritanya gitu. Nah, begitu ya Bu ya. Jadi boleh. Misalkan ada YouTube artis misalkan ya. Nah, kita screenshot aja gitu. Boleh kok gitu. Asalkan itu benar-benar YouTube resminya gitu. Intinya adalah resmi gitu ya. Bapak Ibu itu absensi sudah ada ya di kolom chat, silakan diisi. Absensinya sampai jam 8 ya. Silakan diisi. Jangan lupa di screenshot dulu dan isikan emailnya. Silakan, apa ada yang mau bertanya lagi? Halo, selamat malam. Ya, malam Pak Ivan, silakan. Izin, salam sehat buat rekan-rekan semua yang tergabung di Zoom ini. Bu Marta, saya mau nanya terkait, ini kan pembahasan terkait hak narasumber ya? Iya. Mungkin bisa perlu dijelaskan apakah benar memang narasumber punya hak terkait off the record? Itu ya. yang pertama. Pertanyaannya itu dulu aja. Terima kasih. Baik, Pak Ivan. Sebenarnya Pak Haris nanti ditutup dulu ya mikrofonnya, berisik soalnya. Apa namanya itu, untuk off the record ya, sebenarnya itu pasal berapa itu ya, nanti kita akan jelaskan juga sampai ke sana gitu. Nah, tapi dalam off the record itu narasumber juga berhak gitu ya, punya hak gitu dia untuk yang namanya, oh ini tidak boleh dimuat gitu, ini boleh dimuat gitu, itu punya hak gitu. Karena itu ada kode etiknya di pasal 10 atau 11 itu. Silakan dilihat ya. Kemarin kita bahas ya. Jadi itu punya hak gitu. Jadi yang kedua 4 kemarin kita bahas, berarti narasumber itu punya hak untuk menyatakan off the record. Akhirnya kita tidak bisa memuat beritanya gitu ya. Kalau dia off the record ya udah gitu. Selesai, nggak jadi dimuat beritanya karena itu adalah privasi katanya ya, off the record itu. Begitu ya Pak Ivan. Oke, terus untuk pertanyaan lanjutannya, apakah ketika seorang jurnalis ini melanggar hak off the record itu katakanlah bisa dilaporkan ke pidana? Terima kasih. Jadi kalau yang melanggar off the record itu bisa dilaporkan ya bisa gitu. Karena itu menyangkut kode etik gitu ya, menyangkut kode etik. Tapi melaporkannya bukan ke polisi, melaporkannya ke Dewan Pers karena itu produk pers gitu ya, bukan produk kriminal, apalagi perdata gitu ya, nggak ada hubungannya. Dan wartawan pun juga tidak melakukan kriminal, tidak membunuh, tidak mencuri dan tidak apa aja gitu ya. Dia hanya menuliskan dan melanggar etika bahwa setelah narasumber itu menyatakan off the record, dia tidak mematuhi. Itu etikanya kurang, kan gitu ceritanya. Jadi tidak ada hubungannya dengan polisi, kecuali si wartawan itu menyinggung masalah pencemaran nama baik. Nah, itu juga ada itu undang-undangnya, bisa dilaporkan ke polisi gitu ya, atau ke pihak berwajib gitu. Tapi kalau masalah pers, laporannya ke Dewan Pers gitu. Gitu ya Pak Ipan? Oke. Satu lagi boleh? Boleh, silakan. Khusus Pak Ipan aja malam ini juga nggak apa-apa nih. Janganlah, nanti yang lain nggak kebagian. Jadi kadang kan beberapa narasumber itu susah ya untuk kita konfirmasi. Bahkan kalau terkait dengan instansi pemerintah, apalagi terkait dengan anggaran, apakah
kita sebagai jurnalis bisa untuk menggunakan undang-undang terkait keterbukaan informasi publik untuk memaksa mereka memberikan data-data yang kita perlukan sebagai bahan untuk pemberitaan. Boleh? Terima kasih. Boleh ya, karena saya juga pernah melakukan gitu. Wartawan saya juga pernah melakukan. Pertama, masukin tentang undang-undang KIP, keterbukaan informasi publik. Dan yang kedua, itu pakai yang namanya pasal 18 ya, kalau nggak salah ya, tentang yang menghalang-halangi gitu ya. Nah, itu bisa juga gitu ya. Jadi yang dua itu dimasukkan ke surat biasanya. Kita butuh konfirmasi, dan kita buat surat konfirmasi ke narasumber, kita muat itu undang-undang itu gitu. Jadi bisa gitu ya, boleh saja gitu, asalkan itu resmi dan ada undang-undangnya yang tertulis di Menkumham gitu ya, yang undang-undangnya memang terdaftar gitu. Jadi udah gitu, resmi. Boleh ya Pak ya? Oke, ini ada pertanyaan juga terkait komplain pembaca, tapi tak kirim hak jawab kayak kemarin. Oke, ini ada apa namanya tuh ya? Ada berita. Berita itu diliput oleh salah satu wartawan. Ceritanya begini. Dan wartawan tersebut memang hadir di acara itu. Dan acara tersebut diadakan oleh dua komunitas lah istilahnya ya, bahasanya begitulah. Nah, komunitas 1 dan 2. Nah, yang diberitakan oleh wartawan itu adalah sudut pandangnya mengambil dari komunitas 2 gitu. Sedangkan komunitas 1 tidak dimasukkan. Nah, akhirnya dia komplain ke kami gitu ya. Ini masalah di MZK sebenarnya beritanya. Dan dia komplain ke MZK bahwa itu sudut pandangnya yang hadir di situ ada kami juga katanya kan. Sedangkan wartawannya ngambil dari sisi komunitas yang kedua gitu, bukan yang pertama. Yang pertama nih sibuk mencari counter gitu ya, di counter dan dibilang kalau ini pemberitanya nggak baik atau apa. Sedangkan berita itu fakta sebenarnya gitu. Dan mereka kita suruh untuk mengirimkan surat hak jawab dan sampai sekarang tidak dikirim. Dan itu bagaimana cara menanggapinya gitu ya. Nah, cara menanggapinya adalah tidak perlu ditanggapi gitu. Karena dia tidak ada surat hak jawab. Kita tidak bisa mengubah secara langsung melalui komplain media sosial dari media tersebut. Misalkan komplain dari Instagram. Karena kemarin itu kita dari Instagram ya komplainnya. Dan saya suruh mereka itu mengirim surat hak jawab gitu ya. Hak jawab resmi dari komunitas mereka ke kita gitu. Dan akhirnya mereka tidak berani gitu ya. Mereka hanya men-screenshot berita tersebut lalu nge-share ke media lain bahwa ini berita tidak benar dan lain-lain gitu. Dan sampai saat ini dia tuh minta kemarin itu ya minta beritanya diturunkan dari beberapa media karena wartawannya sudah mengester gitu ya, petugasnya sudah mengester ke banyak media gitu dan wartawan itu. Jadi akhirnya ya nggak bisa asal diturunkan saja gitu karena dasar-dasar menurunkan berita itu ada gitu. Kita sudah pernah bahas kan masalah kode etik jurnalistik online. Nah, jadi dasar-dasarnya ada. Ketika berita itu diturunkan, tentu ada surat gitu. Pemberitahuan resmi bahwa berita tersebut tidak layak tayang gitu kan, atau konfirmasi ulang atau ditambah yang namanya narasumbernya gitu. Atau direvisi. Nanti bagi wartawan di medianya itu ada permohonan maaf atau pemberitahuan di bawahnya bahwa berita tersebut sudah mengalami perubahan dan yang dirubah apa gitu ya disampaikan kepada pembaca. Nah, itu jadi mereka sampai sekarang tidak mengirim hak jawab, jadi tidak perlu ditanggapi gitu. Jadi tidak perlu ditanggapi. Karena yang perlu ditanggapi itu adalah yang mengirimkan surat resmi. Kan media Bapak Ibu itu kan terdaftar Menkumham dan itu kita resmi gitu ya. Semua perusahaan itu pasti ada administrasi yang jelas. Jadi kalau memang surat tanggapan itu tidak resmi ya tidak usah ditanggapi. Nanti kayak kasus di Lampung gitu ya. Ditanggapi di luar yang tidak resmi, akhirnya apa? Bermasalah lah, masuk penjara lah, masuk inilah, ditanggapin dewan pers lah gitu ya. Nah, jadi usahakan apapun tanggapan orang,
terhadap berita kita selama waktu dalam 24 jam, itu hak jawabnya kita layani dalam bentuk hak jawab resmi, gitu ya. Yang ada suratnya, ada kopnya, ada nomor suratnya, pokoknya ada tanda tangan yang resmi gitu. Nah, jadi begitu cara mengubah atau menurunkan berita. Dan dulu ada juga yang mengatakan kalau misalkan wartawannya sendiri yang salah nih, gitu ya, yang salah itu wartawannya, berarti itu wartawan ke redaksi jadinya, ke orang lain juga nggak ada gitu ya. Tapi kalau misalkan ada tanggapan dari luar, itu namanya hak jawab, itu harus resmi gitu. Saya pernah membaca surat hak jawab dari seorang pengacara itu terkait kliennya yang diberitakan, dan itu resmi, itu kita layani gitu ya. Nah, jadi kalau nggak resmi ya nggak kita layani begitu. Kita cuekin aja karena mereka pun diminta jalur resmi juga nggak mau, takut juga dia gitu kan ya. Baiklah, pertanyaan selanjutnya itu dari Pak Rahmansyah Simarmata dari Sumut. Ketika kita mengambil sebuah berita di pemerintahan dan narasumbernya langsung dari pemerintahan terkait, akan tetapi nama narasumber kita buat berinisial, seolah naik berita tersebut. Setelah naik berita tersebut, dinas terkait mana nih ya? Dinas terkait meminta sama kita untuk memberitahu siapa nama narasumber tersebut. Narasumber yang berinisial itu adalah narasumber yang berkasus, gitu ya. Yang berkasus itu adalah dalam berita investigasi. Misalkan, nih, Marta Saflina itu diduga korupsi dana BOS, misalkan ya. Nah, itu si Marta itu cukup ditulis inisial saja, karena masih diduga. Tetapi, kalau dia sudah dinyatakan tersangka atau didakwa atau sudah keluar surat resminya dari pengadilan bahwa dia benar-benar tersangka korupsi, itu ditulis gitu ya nama lengkapnya gitu. Nah, lalu berita pemerintahan ini kan banyak seremonial dan itu tidak perlu ditulis inisialnya. Kok dia takut gitu ya mempublis namanya? Emang dia diberitakan jelek gitu kan? Enggak gitu. Nah, jadi pemerintah itu adalah urusan publik. Publik harus tahu siapa dia gitu. Misalkan Pak Misno itu adalah Bupati Indramayu misalkan gitu ya. Nah, jadi Pak Misno itu jangan ditulis M aja gitu. Banyak loh. Di sana bukan M itu bukan punya Pak Misno doang. Bisa saja punya saya gitu ya, Marta gitu. Bisa saja punyanya Muhammad siapa gitu kan ya. Nah, jadi hati-hati. Makanya pemerintah itu bertanya, ini yang inisial namanya ini siapa gitu. Nah, jadi kalau ada kasus sebaiknya diteliti dan diselidiki. Tapi kalau memang beritanya seremonial atau berita yang biasa-biasa aja gitu, ya itu tidak perlu dikasih yang namanya inisial, tidak perlu gitu ya. Nah, begitu ya Pak ya. Jadi kalau dinasnya bertanya itu wajar gitu, karena ada inisial. Dan ketika Bapak mendapatkan rilisan berita, sebaiknya ditulis ulang dan dikonfirmasi. Jangan diterima aja mentah-mentah kayak gitu. Repot nanti gitu ya. Kalau diterima mentah-mentah kayak gitu, sama aja semuanya berita tuh, sama media lain gitu. Jadinya berita Bapak jadi sampah di website Bapak sendiri gitu. Di Google pun nggak ketemu gitu loh. Nah, makanya kalau ada yang namanya tuh berita rilisan pemerintah, sebaiknya saya sarankan Bapak tulis ulang gitu. Agar berita itu jadi baru lagi. Walaupun sama aja isinya kan ya. Tapi lebih baik ditulis ulang gitu. Oke, begitu ya Pak Rahmansyah Simarmata gitu. Absensi. Mana absensi lagi? Dari Pak Eko lagi ya. Apakah jika seorang jurnalis melanggar kode etik jurnalistik, apakah Dewan Pers bisa melaporkan ke pihak APH atau cukup dapat teguran dari Dewan Pers saja? Yang kedua, jika ada seorang wartawan yang mengcopy paste karya tulisan dari media lain, itu hukumnya bagaimana, Bu? Pak Eko bisa buka itu ya, kode etik jurnalistik. Di situ dijelaskan semua. Dan saya belum kirim linknya yang itu ya, yang edisi 21 sampai 25 kali ini ya, belum saya kirim rekamannya. Nanti
di sana ada dijelaskan bahwa mengcopy paste tulisan dari media lain bulat-bulat atau plagiat itu hukumnya haram. Kalau dalam agama haram gitu ya, tidak boleh gitu. Kenapa tidak boleh? Karena plagiat itu tidak dibolehkan di dalam berita. Masa iya plagiat? Lebih baik kita melansirkan, lebih elegan gitu ya, lebih gentle gitu. Melansirkan itu maksudnya, misalkan Bapak dapat berita dari Kompas, misalkan ya, Bapak tulis ulang. Nah, di dalam tulisan itu ditulis, dilansirkan dari Kompas, Rabu, tanggal berapa nih? Besok tanggal 19 ya, Rabu 19 Juli 2023. Nah, si A mengatakan bla 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 sampai ke bawah. Begitu. Gitu. Daripada copy paste gitu ya. Itu juga akan jadi sampah juga. Dan nanti kalau misalkan ada yang sama, oh berantem itu. Pernah juga ada yang laporan ke saya waktu itu kan, Bu, saya ada masalah dengan teman saya wartawan, katanya. Dia itu dapat berita sama dengan saya gitu. Dan kita muatlah semuanya. Tapi saya duluan loh yang muat. Nah, saya lihat tanggalnya. Dia yang salah gitu kan ya. Yang duluan muat ya temennya gitu. Masalahnya itu berita tidak ditulis ulang. Dia share aja gitu ya. Dia share aja. Ini bahaya gitu kan. Jadi berantem nih berdua gitu. Media saya dulu gitu kan. Akhirnya seperti itu. Makanya saya sering menyarankan ketika mendapatkan rilisan apa saja, silakan ditulis ulang gitu ya. Diedit dikit, tulis ulang gitu. Yang penting jangan sama-sama persis lah. Masa iya? Tanda titik komanya juga sama persis gitu kan. Itu sama aja tidak diedit gitu. Ada lagi yang judul-judulnya juga dikirim ke ke redaksi gitu ya. Wah, judul-judulnya sama semuanya gitu. Jadi begitu ya, Pak. Jadi hukumnya haram ya, nggak boleh gitu untuk mengkopas-kopas itu. Oke, Pak Asmir, kalau berita investigasi misal tentang proyek, biasanya narasumber dari pekerja proyek minta tidak disebutkan namanya. Itu boleh tidak disebutkan namanya, pakai inisial. Karena apa? Itu ada kemarin perlindungan narasumber ya, perlindungan narasumber, itu di kode etik juga ada gitu. Dia kita itu melindungi hak narasumber itu terkait privasinya juga gitu. Misalkan kemarin tentang yang kemarin itu embargo, terus off the record, satu lagi ada tuh dia meminta bahwa namanya tidak disebutkan, cukup inisial aja gitu. Dan itu dilakukan loh di di media-media internasional kayak Reuters. Reuters itu dia mengatakan cuma begini. Dulu saya pernah baca, menurut pihak Gedung Putih itu otomatis ya Presiden Amerika kan, gitu. Nah, jadi kita nggak tahu nih, entah ia presidennya, entah kementeriannya, entah siapanya gitu kan ya. Yang penting pihak Gedung Putih itu boleh gitu. Atau kalau di Indonesia biasanya dipakai inisial gitu ya, inisial. Misalkan Marta Safina istilahnya MS gitu ya. Ya udah pakai itu aja gitu. Nah, jadi Jadi adalah keterangan narasumber kita gitu. Itu ya Pak Azmir. Ya hukumnya haram gitu ya. Mengeri hukumnya haram itu. Intinya tidak dibolehkan. Silakan nanti baca kode etik jurnalistiknya di pasal berapa ya, saya lupa gitu ya. Padahal sudah kita bahas yang lalu-lalu ya. Nah, itu plagiat itu tidak boleh gitu. Di dalam skripsi pun juga tidak boleh gitu ya. Nah, kalau ada plagiat tidak sah gelarnya gitu. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, apa ada yang bertanya lagi? Silakan. Absensinya udah ditutup ya. Tapi Bu, kalau bertanya Bu, kalau itu berita dari teman itu dia memang dia kasih, dia share, tolong kawan-kawan di up katanya. Itu gimana? Kan boleh kan? Boleh, tapi Bapak tulis ulang. Oh iya. Bapak tulis ulang gitu ya. Biar nggak sama gitu. Misalkan Bapak punya 5 media, harus tulis ulang 5-5-nya. 5 pula modelnya gitu. 5 pula sudut pandangnya kalau bisa gitu ya. Oke. Emang agak ribet sih Pak. Iya.
dari Pak Alexander. Oh, tadi Bapak itu ya, apa namanya tuh? Mikrofonnya bermasalah. Malam Bu, mau tanya apakah bisa ditulis beritanya ketika wartawan tidak diizinkan untuk meliput beritanya? Ya, nggak diizinkan meliput ya dari mana asalnya berita? Nggak mungkin ada berita kan? Nggak ada izin meliput gitu. Itu aja jawabannya Pak. Ada jangka waktu tidak menyimpan rekaman narasumber ketika berita itu naik. Contoh tentang korupsi dari Pak Aris. Jangka waktu. Tidak ada jangka waktunya, Pak. Kita menyimpan rekaman narasumber itu bisa selamanya. Karena apa? Karena bukti rekaman itu akan ditagih ketika persidangan. Dan wartawan, kalau tidak punya bukti, bisa saja wartawan yang disidang. Gitu ya, jangan dihilangkan. Kalau bisa, Bapak buatkan cadangannya. Buatkan cadangannya, disimpan di mana gitu. Yang remang rahasia gitu ya, yang nggak diketahui orang. Karena apa? Wartawan ini kenanya itu di sana gitu. Karena bukti-bukti itu bertebaran di mana-mana gitu. Akhirnya apa? Akhirnya ya kena sendiri gitu ya. Nah, bukannya orang yang koruptornya yang dihukum, malah wartawan yang melaporkan koruptor yang dihukum kan nggak lucu gitu. Jadi semua bukti kita simpan, kita cadangkan. Kalau bisa cadangnya sampai 3 gitu ya. Nah, 1 kita kasih redaksi, 2 buat kita gitu. Karena itu perlu. Jadi ada pula yang tidak mencadangkan foto-foto, semuanya ada tuh. Itu bahaya ya. Jadi rekaman, baik rekaman video, suara, foto, gambar dan semuanya itu wajib diarsipkan dan disimpan selamanya selama kasus itu belum selesai. Kalau bisa Bapak sampai orang itu keluar dari tahanan atau dihukum mati misalkan, itu disimpan gitu ya. Karena itu akan ada nanti cerita gitu, ada kisah future-nya nanti. Bapak bisa menulis kisahnya, oh ini orang begini-begini gitu. Bapak punya datanya. Jadi tidak susah-susah lagi mencari gitu. Nanti kalau Bapak menghapus, nanti bisa saja rekaman itu hilang atau apa gitu kan. Itu akan kembali ke Bapak sendiri. Bapak yang kena gitu ya. Di laptop saya ini banyak ini gambar-gambar semuanya dari tahun 2019 sampai sekarang ada gitu ya. Jadi kadang saya menyimpan dari tahun 2010 masih ada gitu. Nah itu dicadangkan banyak-banyak. Jadi kalau orang nuntut saya tinggal screenshot aja, tinggal kirim buktinya aja. Jadi saya tuh sampai sekarang alhamdulillah masih aman gitu ya dari tuntutan. Seperti itu ya Pak ya, Pak Aris ya tadi ya. Oke. Oke, Bapak Ibu, apa ada yang mau bertanya lagi? Kalau nggak ada, saya ada. Itu ya, Bapak Ibu ada absensi masih aktif nih. Baik banget nih. Adminnya masih dikasih absensi. Padahal jam 8 udah tutup ya. Ini sertifikat itu besok ya. Besok seharian ditunggu. Jangan nanti pas saya baru bangun tidur malah nagih sertifikat jam 6 gitu ya. Kan nggak lucu gitu. Nggak bisa absen. Ya, kenapa nggak bisa absen, Pak? Nah, sertifikatnya besok dikirimkan ke email masing-masing. Tadi kan udah masukin email ya. Nah, jadi dikirim ke email masing-masing. Yang nggak bisa absen nanti Japri, adminnya. Silakan, Bu Nur. Baik, Bu. Saya ingin bertanya terkait dengan kode etik jurnalistik. Ya, pertanyaan apa saja yang tidak boleh diajukan oleh wartawan kepada narasumber selain pertanyaan tentang kehidupan pribadi si narasumber? Oke, pertanyaan apa aja ya? Oh, putus-putus ya Bu, tapi intinya adalah pertanyaan apa saja yang tidak boleh diajukan kepada narasumber selain kehidupan pribadinya. Dan berdasarkan kode etik jurnalistik, silakan nanti dibuka lagi ya, itu ada aturan-aturannya. Nah, sampai saat ini pertanyaan yang tidak boleh diajukan adalah yang tidak berhubungan dengan topik berita kita. Selesai, gitu ya. Jika pertanyaannya itu misalkan
Ibu meliput berita tentang korupsi. Nah, Ibu ngambil yang namanya narasumbernya adalah polisi misalkan ya, atau jaksa atau pengadilan lah gitu. Nah, ya cukup tanyakan tentang itu saja. Nggak usah tanyakan yang lain, gitu ya. Nah, kalau misalkan meliput berita profil, ini masalahnya di berita profil ya. Berita profil itu sebenarnya bebas gitu ya. Sebenarnya bebas mau tanya apa saja. Tapi tanyakan kembali kepada narasumbernya. Bapak, Ibu, ini boleh dimuat nggak? Kalau ini bagaimana? Tulisan kita kalau untuk profil, kita bisa konfirmasi langsung dengan narasumbernya. Tetapi kalau beritanya berita yang strike news itu ya, berita langsung atau memang kejadian-kejadian, itu saya sarankan cukup ditanyakan terkait topik berita itu. Misalkan tentang kecelakaan, ya tentang kecelakaan aja. Nggak usah tanyakan, itu korbannya istrinya berapa gitu, anaknya sudah berapa gitu, anaknya kuliah di mana, itu buat apa sama kita gitu ya, nggak ada hubungannya dengan kecelakaan gitu. Makanya kita harus menyusun yang namanya 5W1H, pertanyaan sebelum ke lapangan. Jadi kita fokus dengan pertanyaan itu, gitu ya, pertanyaan 5W1H itu. Jadi itu aja yang kita tanyakan, gitu. Jangan menyangkut hal-hal lain, gitu. Nah, kalau misalkan kita baru wartawan pemula atau apa, kita bisa menyusun pertanyaan-pertanyaan berdasarkan 5W1H tadi. Itu kalau udah terbiasa mah nggak perlu lagi. Cukup ke lapangan, langsung tanya gitu ya. Nah, seperti itu. Gitu ya, Bu Nur? Oke. Baik, Bu. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu? Silakan. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, kita tutup ya. Oke. Baik. Baiklah Bapak Ibu, saya kembali mengatakan atau menyampaikan bahwa sertifikat kita besok. Nah, silakan ditunggu seharian besok, karena saya nggak bisa janjiin jamnya lagi ya. Kadang itu ada error gitu, pas ngirimin gitu ya. Jadi jam 9 tuh beres saya udah ngirim biasanya. Terus saya biarin, karena saya menganggap udah terkirim. Ternyata ada laporan belum terkirim. Oh, jadi error jaringan dari Google-nya, Google Form-nya itu ke emailnya Bapak Ibu tuh jadi error gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Makanya kadang malam baru bisa saya kirimkan gitu. Jadi bukan nggak dikirimkan sertifikatnya, memang ada error gitu. Mudah-mudahan besok nggak error lagi gitu ya. Nah, jadi begitu. Jadi untuk yang minggu depan, kita akan pastikan lagi bahwa akan saya undang ahli Dewan Pers, itu bertanya tentang UKW. Dan selama ini Bapak, Ibu tunggu gitu ya. Saya mengundang ahlinya, bukan Bu Niniknya. Nggak mau dia gitu ya. Nggak tahu saya takut atau apa ya. Diserbu sama Bapak Ibu semua gitu ya. Nah, jadi kita undangkan ahlinya. Ahli Dewan Pers memang dia dari Dewan Pers langsung juga gitu ya. Nah, jadi bisa bertanya gitu. Oke Pak Paci mau bertanya silakan. Oh, nggak ada ya. Baiklah Bapak Ibu, sampai di sini perjumpaan kita. Kita jumpa lagi minggu depan dan dengan tema yang tentang UKW. Silakan nanti Bapak Ibu hadir ya. Seberapa penting sih UKW itu gitu. Dan itu apakah dia cuma buat gaya-gayaan atau ngabisin duit atau apa gitu ya. Silakan nanti gitu ya. Silakan nanti bertanya gitu kepada ahlinya gitu ya. Nah, untuk yang mau UKW yang kemarin bertanya-tanya di admin, itu UKW ada bulan September dari Solo Pos, itu di Solo gitu ya, di Solo. Silakan nanti kalau ada yang mau kontaknya admin MZK, dan itu nanti bisa diskusi gitu ya tentang persiapan atau apa gitu, terserah gitu. Nanti kita arahkan ke Solo Pos langsung gitu ya. Jadi UKW-nya di Solo gitu. Baiklah Bapak Ibu, sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat malam, salam sehat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.